Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julius Loren Elvan Mohopa. Berikut adalah video untuk ujian tengah semester pemrograman Python saya mengenai conditional Python tentang if dan else, dan ada match, loop, dan while loop. Berikut videonya, mari kita cek selanjutnya. Oke semuanya, mari kita mulai pertama dengan tema conditional if dan else. Yang pertama-tama itu, apa itu if dan else? If dan else adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan kode berbeda tergantung pada apakah kondisi tertentu bernilai true, benar, atau salah, false. Python mendukung kondisi logika umum dari matematika. Yang pertama ada sama dengan, kodenya adalah A sama dengan B. Yang kedua ada tidak sama dengan, A tanda seru sama dengan B, kurang dari A, kurang dari B. Kurang dari atau sama dengan, kodenya adalah A kurang dari sama dengan B, dan kalau lebih besar dari, itu kodenya A sama dengan lebih besar dari B. Yang terakhir ada lebih besar atau sama dengan, A lebih besar atau sama dengan B. Yang pertama ada struktur dasar. Struktur dasar, if kondisi jika kondisi true, dan else adalah kode jika kondisi itu false. Contoh sederhananya, ini kasus menentukan apakah seseorang lolos ujian. Dengan kode tersebut, mari kita coba. Nilainya bebas diisi apa saja, contoh ini 75, kita bisa mengisi dengan 90. Dan perintahnya kita tulis if nilai lebih dari sama dengan, contoh 80, titik 2, print selamat kamu lulus. Oke, dan untuk else-nya print buka kurung titik 2, maaf kamu gagal, contoh ya. Oke, mari kita coba untuk kodenya. Oke, karena ini lebih besar dari nilai yang ditentukan 80, nilai yang kita berikan adalah 90, berarti perintahnya menyatakan kamu lulus. Seperti contoh, misalnya kita melakukan untuk perintahnya yang else. Contoh nilai tetap kita beri 90, if nilainya sama dengan lebih dari 95, print selamat kamu udah lulus, dan else-nya kita tulis print maaf kamu gagal. Baik, kita coba untuk kodenya ya. Oke, karena di sini if-nya 95 dan nilai kita contohkan adalah 90, maka kita gagal dalam tes ini ya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, if nilai lebih besar dari 70, memeriksa apakah nilainya lebih besar dari sama dengan 70. Jika iya, maka program akan menampilkan lulus. Jika tidak, akan masuk ke blok else, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada menambahkan pilihan lain dengan else if. Kadang kita butuh lebih dari 2 pilihan, misalnya pilihan A sampai dan D. Baik, kalau kita coba. Nilainya
kita masukkan, ini bebas, terserah, kita tulis saja seperti sama dengan di contoh 85. If nilai lebih besar sama dengan 90, titik 2, print nilai A, tutup kurung, lalu elif yang pertama kita tulis nilai lebih dari sama dengan 80, kita perintahkan dengan print nilai B. Oke, selanjutnya elif nilai sama dengan L lebih dari sama dengan 70, titik 2, print buka kurung nilai C. Dan yang terakhir ada else, untuk perintahnya ini sudah kita dia nilai D. Oke, kita tes untuk kodenya. Oke, maaf, karena nilai yang kita cantumkan adalah 85 dan dia lebih dari sama dengan 80 dari contoh nilai B, dan dia akan menghasilkan nilai B. Lalu logikanya, program mengecek kondisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Begitu satu kondisi terpenuhi, sisanya dilewati. Jadi jika yang benar hanya nilai B, semuanya akan terlewati dan yang dicantumkan adalah nilai B. Contoh. Oke, mari kita coba untuk kode elifnya yang kedua. Untuk contoh case-nya, contoh kehidupan nyata dalam lalu lintas. Mari kita tuliskan kodenya. Contoh di sini lampu sama dengan, misalnya kita ingin dengan warna kuning. Dan kita berikan perintahnya if lampu sama dengan merah, itu kita perintahkan dengan print berhenti. Dan yang kedua ada elif lampu sama dengan kuning, itu kita perintahkan dengan siap-siap. Dan selanjutnya yang ketiga ada elif lampu untuk yang hijau, kita perintahkan dengan print jalan. Oke, dan yang terakhir ada else print jika warna tidak dikenali. Oke, mari kita jalankan untuk perintahnya. Oke, karena di sini sudah kita inginkan warna kuning dan ia akan menghasilkan perintahnya seperti ini, menjadi siap-siap.
Oke, untuk contoh selanjutnya if dan else ini yang kita coba untuk umur. Mari kita buat untuk identitas ya. Contoh umur kita sekarang contoh 22. Perintahnya if umur lebih dari atau sama dengan 18, itu perintahnya kita berikan print kamu sudah bisa bikin KTP. Nah, kita jalankan untuk tasnya. Oke, di sini berhasil ya, dengan kamu sudah bisa bikin KTP. Oke, yang terakhir, kapan menggunakan if dan else? Gunakan if dan else saat kamu ingin program bereaksi berbeda berdasarkan kondisi seperti yang tadi, dan perlu pengambilan keputusan logika, ingin membuat program yang interaktif dan responsif. Kesimpulannya adalah if else adalah satu fondasi dalam pemrograman. Dengan if kita membuat program berpikir, dengan else kita memberikan alternatif tindakan, dengan elif kita bisa membuat banyak pilihan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan topik selanjutnya. Oke, untuk topik di pembahasan kedua itu ada match. Apa itu match case? Match case digunakan untuk mengganti banyak if, elif, else dengan cara yang lebih bersih dan mudah dibaca, seperti yang kita coba sebelumnya. Seperti contohnya yang kita coba seperti ini. Untuk di if, elif, dan else ini masih agak banyak, dan kalau di match itu lebih simpel karena kita cukup masukkan kodenya seperti ini. Menu untuk contoh seperti kita ingin membuat main tadi, berarti kita masukkan kode dengan if menu dengan 1. Maaf, maksud saya match. Kita ingin mencoba kode match, berarti kita tulis match menu, kita masukkan case pertama itu ada print nasi goreng. Selanjutnya case 2 kita pilih print mie ayam. Ini case ketiga kita pilih soto ayam, dan yang terakhir ada case underscore, perintahnya print menu tidak ditemukan. Oke, mari kita coba untuk kodenya seperti ini. Oke, kita masukkan mie ayam seperti contoh yang di sini, dan ini untuk if dan else masih cukup untuk standar, dan yang ini lebih simpel dan lebih bersih untuk kodenya karena match lebih ringkas dibanding if dan else. Contoh kita mencoba dengan kode yang menggunakan string. Seperti contohnya kita ambil misalkan dengan cuaca sama dengan, misalnya kita ambil cuaca yang mendung tuh. Oke, kita masukkan perintahnya match cuaca, dan kodenya case pertama contoh cerah. Yang kita perintahkan dengan print yuk
jalan-jalan. Selanjutnya ada case hujan. Tuh, kita masukkan perintah print jangan lupa payung. Ini bebas kalian tulisnya apa saja, ini contoh saja, case mendung. Oke, kita pilih perintahnya itu print cuacanya agak suram. Ini misalkan saja ya. Dan case terakhir ada print cuaca tidak diketahui. Oke, kita coba jalankan perintahnya. Oke, cuacanya agak suram karena kita memilih untuk menghasilkan kode dari mendung. Baiklah, kita coba untuk selanjutnya untuk match yang kita masukkan beberapa nilai dalam satu case. Misalkan untuk nama-nama hari atau contoh weekend atau weekday. Dan kita tulis di sini hari sama dengan kita misalkan dengan Sabtu. Oke, kita matchkan dengan hari. Case-nya contoh misalkan kita di sini Sabtu dan di sini ada Minggu. Kita ketik 2 dan perintahnya kita berikan dengan cara akhir pekan. Oke, selanjutnya ada case Senin. Selanjutnya ada Selasa. Dan Rabu. Ada Kamis. Jumat. Oke, selanjutnya kita tuliskan perintahnya untuk print hari kerja. Dan selanjutnya case terakhir ada print hari tidak valid. Jika ini salah ya. Dan kita coba untuk kodenya apakah menghasilkan. Oke, Sabtu ini menghasilkan akhir pekan karena perintah kita memasukkan akhir pekan. Seperti itu untuk contoh materi dari match. Oke, selanjutnya topik ketiga itu ada loop. Apa itu loop? Loop adalah pengulangan atau struktur yang memungkinkan sebuah aksi dilakukan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Python menyediakan dua jenis loop utama. Yang pertama itu ada for loop, digunakan untuk mengulang sejumlah elemen seperti daftar, list, atau range angka. Dan yang kedua ada while loop, digunakan untuk mengulang selama suatu kondisi bernilai masih true. Pada bagian ini kita akan fokus pada for loop dulu dan nanti kita akan lanjut ke while di bagian berikutnya. Baik, untuk contoh dasarnya for loop kita untuk mengulang koleksi data. Untuk contohnya seperti ini. Buah. Kita berikan saja di sini contohnya apel, pisang, dan jeruk.
contoh ya. Lalu perintah selanjutnya adalah for item in 2 dan print item. Oke, tampil untuk datanya. Penjelasannya adalah Python akan mengulang list buah satu persatu. Setiap item berisi elemen list pada iterasi tersebut. Print item menampilkan masing-masing nama buah. Oke, selanjutnya itu ada for loop dengan range angka. Untuk contohnya seperti ini. For i in range print. Ini bebas perintahnya, kita masukkan apa saja, tapi saya ingin memasukkan pelangan ke script, jangan lupa titik 2-nya, dan kita masukkan tanda kurung. Oke, kita coba untuk selanjutnya. Oke, berhasil ya. Untuk kode selanjutnya itu ada pengulangan, itu untuk range pengulangan selama 5 kali yang kita masukkan tadi. Untuk mengetahui dan melompati angka tertentu bisa masukkan seperti kode ini. For i range, contohnya itu ada 1, 10, dan 2. Nah, kita melakukan print i, dan dia akan menghasilkan kalau betul itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, di sini berhasil ya. Kode-kode tersebut berhasil. Ini seperti analogi di kehidupan nyata. Bayangkan kamu sedang menyendok nasi dari panci ke piring. Kalau kamu ingin 3 sendok, kamu tidak akan bilang sendok nasi 1 lalu ketik lagi untuk sendok nasi kedua dan seterusnya. Kamu cukup katakan ulangi 3 kali seperti yang saya lakukan di pengulangan 0 sampai 4. Itulah gunanya loop dalam program. Oke, loop bisa berada di dalam loop lainnya. Itu bernama loop bersarang. Oke, kita coba contoh kodenya. Itu ada for i range 1 dan 4 saja. Lalu for j in range 1 dan 4 juga. Lalu kita perintahkan dengan print buka kurung f i dikali j itu sama dengan i bintang j tutup kurung. Oke, berhasil ya. Ini untuk perkaliannya, karena kita memasukkan taks perkalian dan kodenya ternyata works atau berhasil. Oke, kita coba selanjutnya. Itu ada control dalam loop, break, dan continue. Contoh, kita melakukan loop break ya. Break adalah menghentikan loop sepenuhnya. Contoh kodenya ada for i range 10 if i sama dengan contoh 5, kita pilih break dan print i. Kita coba. Oke, di sini range-nya kita masukkan 10 dan break dia di angka 5 ya. Jadi dia cuma sampai 4. Dan kita coba untuk yang selanjutnya continue. Kodenya seperti ini.
Oke, ini contoh saja ya, bisa memasukkan bebas terserah. Dan ini dua contohnya, continue, ada print i. Oke, kita coba jalankan. Ini akan ngelewatin dua angka, tapi tetap ke angka selanjutnya. Oke, jadi angka kedua terlewat dan langsung menuju angka selanjutnya. Oke, begitu untuk for loop sendiri. Kesimpulannya, loop sangat berguna untuk mengulang pekerjaan yang sama secara efisien. Bisa digunakan for loop untuk koleksi data dan perulangan dengan range yang tadi kita lakukan, range. Gunakan break dan continue untuk mengontrol alur perulangan, seperti ini, break dan continue. Perulangan kode kita lebih pendek, bersih, dan otomatis. Oke, selanjutnya saya akan lanjut untuk video selanjutnya di while loop. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan materi yang terakhir, ada while loop. Kalau for loop digunakan ketika kita tahu jumlah perulangannya, maka while loop digunakan ketika kita ingin mengulang selama suatu kondisi masih benar atau true. Apa itu while loop? While loop akan menjalankan blok kode selama kondisi bernilai true. Saat kondisi berubah menjadi false, perulangan akan berhenti. Contoh sederhananya seperti ini. Kita masukkan saja angka. Ini contoh saja. While angka kurang dari sama dengan 5, print angka, kita kasih dulu, kita ketik angka lagi, titik kurung, lalu angka plus sama dengan 1. Oke, berhasil di sini. Di sini ada angka, saya salah nulisnya, saya menulisnya angka. Oke, program ini mencetak angka dari 1 sampai 5. Artinya angka di sini 1 sampai plus 1 ini, artinya angka akan naik setiap satu kali loop dijalankan. Jika kamu menaikkan nilai angka loop akan berjalan selamanya. Perbandingan while loop dan for loop adalah tahu jumlah perulangan itu untuk for loop, dan untuk while loop tidak tahu kapan harus berhenti. Contoh while loop dengan input user seperti ini. Ada jawaban sama dengan kutip, while jawaban tanda seru sama dengan ya. Itu ada jawaban sama dengan input. Kita tulis saja, apa kamu sudah pulang? Pilih ya atau tidak. Oke, selanjutnya ada coba. Oke, dia selalu mengulang kalau kita tidak menjawab jawaban yang benar. Ini seperti kita tulis tidak, dia akan selalu ada dan tidak akan bisa berhenti. Kecuali kita tulis jawabannya sesuai yang kita tulis di sini. Iya, coba kita tulis ya. Oke, di sini akan berhenti tasnya. Oke, selanjutnya ini seperti analogi di kehidupan nyata. Bayangkan kamu mengecek air, apakah sudah mendidih, kamu akan terus cek sudah 100 Celcius apa belum. Selama suhu kurang dari 100, kamu akan terus menunggu, seperti while suhu kurang dari 100, cek ulang. Oke, selanjutnya kita coba untuk latihannya itu seperti ini. Count sama dengan 5. The while count itu lebih dari
0 print count kurang dari 1. Kita tulis print selesai. Oke. Ini program akan menghitung mundur dari 5 sampai 1, lalu tercetak akan selesai. Ini untuk latihan while loop-nya. Oke. Untuk while loop sendiri pun ada break dan continue-nya. Mari kita coba untuk while break-nya dulu. Ada while true katanya kita input ketik stop untuk keluar. If kata stop dia akan break. Oke. Kita ketik stop untuk keluar ya. Stop. Oke. Itu untuk kosakata untuk breaknya. Untuk kalau yang continue dia bisa seperti i sama dengan 0, ada while i kurang dari 5, i jika kita plus sama dengan 1, i sama dengan 3, continue. Coba untuk print i. Oke, program di atas akan melewati angka 3, tapi tetap lanjut ke angka berikutnya. Oke, menurut saya kapan digunakan untuk while loop ini? Kapan untuk digunakannya? Gunakan while ketika kamu tidak tahu pasti berapa kali perulangan harus dijalankan. Kamu ingin program menunggu kondisi tertentu sebelum berhenti. Ingin membuat loop berbasis input pengguna atau event. Kesimpulannya, while loop sangat berguna saat kamu butuh perulangan yang bergantung pada kondisi. Karena kondisi bisa berubah jadi false, waspadai infinity loop, dan gunakan break dan continue untuk kontrol ekstra. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah adalah materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Terima kasih.